Tepat pukul 7 malam, Kendra tiba di rumah Zena. Lelaki tampan itu tampak rapi dengan setelan jaket dan juga jeans sedikit sobek di beberapa bagian, tapi masih terlihat keren, terlebih yang memakainya adalah Kendra. Zena keluar dari kamarnya, melihat lelakinya duduk di sofa ruang tamu, membuat Zena terpana. Kendra pun menatap ke arah tangga di mana gadisnya turun perlahan. "Cantik sekali," pujinya tanpa sadar. Zena tiba di hadapan Kendra, dengan senyuman manis dan tatapan menggoda, serta surai panjang dan harum, membuat Kendra ingin membanting gadis ini ke atas ranjang. "Kamu natap aku, kayak lagi natap daging gitu?" tanya Zena jadi grogi. Sudah sering dirinya memang jadi pusat perhatian, tapi belum pernah dia merasakan tatapan menantang seperti yang Kendra lakukan saat ini. "Kenapa Mbak selalu menggodaku?" Kendra menghela nafas, lalu berulang kali menahan hasratnya, dan dengan lembut jemarinya meraih jaket yang dibawa Zena. Tanpa menolehkan wajahnya, dia memakaikan jaket itu pada wanitanya ini. "Dipakai Mbak. Kalau Mbak kayak gini, dan Mbak memamerkan bukit ranum kayak gini, Mbak bisa bikin banyak orang salah fokus, lalu malah buat kekacauan di jalanan." Jelas Kendra lalu mengancingkan jaket yang Zena kenakan. Tubuh Zena benar-benar ideal, tetap seksi namun tidak berukuran berlebihan, namun entah kenapa gadis Kendra yang satu ini sangat pintar dalam memilih pakaian. Alhasil, di setiap Zena memakai busana, pastinya selalu menjadi pusat perhatian, dan banyak lelaki yang memang pada dasarnya mata keranjang, menjadikan tubuh seksi ini sebagai bahan imajinasi. "Salah fokus kenapa?" tanya Zena tersenyum menggoda. Kendra hanya menghela nafas, lalu meraih rambut harum itu, dia ikat perlahan agar tidak kusut saat berkendara nantinya. "Salah fokus karena lihat tubuh indah Mbak." Kendra membawa gadisnya ke halaman, Zayan melambaikan tangannya, "Bocah itu mengalah malam ini. Momi dan dadinya akan bermalam minggu ria hari ini, terlebih ini adalah malam minggu di mana Kendra akan membawa Zena menemui semua orang yang cukup dekat dengannya." Kendra tidak ingin menyembunyikan Zena, dia ingin bertindak sedewasa mungkin, sebab dia sudah bertekad, akan menjadikan Zena istri, selepas dia lulus SMA. "Memangnya tubuh aku kenapa?" bisik Zena tepat di telinga Kendra, keduanya sudah di atas motor. Kendra batal memakai helmnya, lalu menoleh ke belakang, di mana wanitanya berada. "Mbak," panggil Kendra. Balas Zena sambil terlihat menggoda. "Perlu aku jelasin sama Mbak? Kenapa aku berulang kali menjelma menjadi lelaki dewasa? Kalau udah di sisi Mbak," jawab Kendra menjelaskan. Zena tersenyum, lalu merapatkan tubuhnya pada pundak kekar lelaki itu, dapat Kendra rasakan jika wanitanya ini tengah menggodanya. "Aku sedang menggodamu, akunya. Sebab aku masih datang bulan, kamu tergoda pun, pasti tidak akan bisa. Iya kan?" Zena mengecup lembut bibir Kendra, lalu memakaikan helm pada lelaki itu. Kendra terlihat gemas sendiri, ingin rasanya dia mengerjai Zena. Agar gadisnya ini tidak lagi menggodanya seperti ini, tembok tinggi sekalipun, baja kokoh sekalipun, jika yang menggoda modelannya seperti Zena, maka sudah dapat dipastikan, tembok baja itu pun runtuh. Kendra menghela nafas, lalu menarik jemari gadisnya untuk memeluknya, kemudian menyalakan mesin motornya, dan melaju melesat menembus jalanan malam kota ini. "Katanya Kendra mau ke sini?" tanya Randi pada teman-temannya yang lainnya. Rio menoleh, menunjukkan sebuah pesan yang dikirim oleh Kendra. "Lagi OTW katanya. Baca tuh." Tunjuk Rio. Randi mengangguk lalu kembali fokus pada makanan pesanan mereka, yang baru saja tiba itu. Kendra datang sama calon istrinya, sepertinya. Jelas Randi setelah melihat status WhatsApp milik sahabatnya itu. Rio menoleh kembali. "Gue penasaran, secantik apa sih, mbak-mbak yang udah buat Kendra melupakan Della?" tanya Rio penasaran. Randi menggelengkan kepalanya. "Gue juga gak tahu. Gue cuma pernah lihat fotonya, aslinya belum sih."
Tahu dong, cantiknya filter kamera itu gimana? Umpat Randi. Kamera jahat emang bangsat banget, gue punya pengalaman konyol saat kenalan sama cewek di Instagram. Di foto profil, bek. Luna Maya aja lewat cantiknya, ucap Rio mengenang hal itu. Lalu, tanya Randi penasaran, dan mulai melahap burger pesanannya. Rio kembali menatap wajah temannya itu. Lalu pas ketemuan, mana di tempat sepi lagi janjiannya, gue lari anjing. Jawab Rio konyol. Randi kembali menoleh, mulutnya penuh dengan roti isi daging itu. Kenapa elo lari? Muncrat bangsat. Rio protes lantaran makanan yang ada di mulut Randi ikut terbang tatkala Randi berbicara. Manula. Jawab Rio sambil menghela nafas. Uhuk uhuk uhuk. Randi terbatuk-batuk saat mendengar jawaban Rio. Lo kenapa Ran? Ya ampun. Rio memukul-mukul pundak Randi, dan berusaha meredakan sedakan sahabatnya itu. Randi menoleh kesal pada Rio. Bangsat banget cerita elo. Randi menoleh sengit, tangannya masih setia menggenggam satu botol air mineral. Lo gue kan hanya mengatakan kejujuran, ngakunya janda muda dan imut, pas ketemu taunya Manula. Keluh Rio sambil kembali menghela nafasnya. Randi terkekeh mendengar hal itu, lalu menepuk bahu Rio. Sabar ya nak. Lain kali kalau cari gebetan, sebaiknya usianya sebaya dengan kita. Agar tidak tertipu cover aduhai, tapi realitanya malah Manula. Jawab Randi sambil tertawa renyah. Rio tampak menghela nafas kasar, sungguh dia tidak ingin memiliki gebetan yang dewasa, mampu mengerti dirinya apa adanya, namun sialnya bukannya bertemu tipe ideal, Rio malah bertemu nenek-nenek yang menyamar berusia belia. Rio tampak meraih teh botol di hadapannya lalu meminumnya beberapa kali tegukan. Tepat bersamaan dengan itu Kendra dan Zena tiba. Off. Biur. Uhuk, uhuk, uhuk. Rio terbatuk-batuk dan menyemburkan minuman yang nyaris memasuki kerongkongannya, saat melihat Kendra dan kekasihnya memasuki kafe di mana mereka berada. Rio tidak pernah menduga, jika kekasih Kendra yang katanya adalah seorang tante-tante, ternyata lebih mirip gadis remaja berusia belasan tahun. Cantik, dan imut sekali. Kendra menepuk-nepuk pundak Rio, mencoba menyadarkan remaja itu. Namun tidak berlaku pada Randi, dia menatap wajah Rio sengit, entah apa yang ada di kepala Rio saat ini sampai menyembur wajahnya dengan air dari mulutnya. Sialan lo. Lihat wajah gue. Pekik Randi kesal. Zena hanya tersenyum melihat tingkah dua remaja ini, yang satu tampak syok, dan satunya tampak kesal karena wajahnya tersiram air. Gila, ini kan pemilik Maheswari Glowers. Kalau modelan kayak gini, ke ujung dunia juga pasti gue jabanin. Pekik Rio dalam hati. Elo berdua pada kenapa sih? Tanya Kendra bingung, lalu meminta wanitanya untuk duduk di kursi sebelahnya. Sumpah Rio malu sekali saat ini, tadi ketika batuk wajahnya merah padam karena kesedak minuman, pastinya wajahnya mirip sekali kodok Zuma lantaran kesedak barusan. Sedangkan Randi, ketampanannya turun drastis lantaran disembur oleh Rio, alhasil dua remaja ini hanya diam membisu. Kendra hanya menggelengkan kepalanya. Kenalin, ini calon istri gue. Kendra menoleh pada Zena, lalu menatap wajah cantik gadisnya itu. Dia teman-teman aku sayang. Ini Rio dan ini Randi. Kendra meminta Zena untuk berkenalan dengan teman-temannya. Keduanya langsung heboh, dan menjulurkan tangan masing-masing, namun ditepis oleh Kendra. Gak usah pakai jabat tangan segala. Jaga mata kalian berdua, ini calon istri gue, kalau kalian lirik-lirik, gue congkel biji mata elo berdua. Tegas Kendra yang membuat keduanya saling pandang seketika, lalu mengangguk dan menunduk. Zena menul lengan Kendra. Gak boleh begitu lo Ken. Zena. Zena mengulurkan tangannya, lalu menjabat tangan teman-teman Kendra yang tidak berani menatap wajah cantik calon istri sahabatnya itu. Sosok Kendra sontak berubah tegas, tampak betul dia melindungi Zena dari tatapan para buaya lapar di tempat ini.
Suasana makan keempatnya terlihat begitu kaku, terlebih saat Rio dan Randy makan dengan pose menunduk. Zena ingin tertawa, namun berusaha dia tahan sekuat tenaga. Dalam hatinya cukup bangga, sebab memiliki lelaki yang melindunginya dengan ekstra. Pelan-pelan makannya. Jangan sampai kesedak ya. Pinta Kendra lembut, lalu menarik kursi yang Zena duduki, agar lebih dekat dengan posisinya ini. Rio dan Randy hanya saling tatap, bingung harus mengatakan dan berbuat apa. Melihat cara Kendra menatap Zena, tampaknya temannya itu benar-benar serius ingin menikahi janda cantik ini. Terlebih saat Kendra menghapus lembut bibir Zena yang terkena saus. "Maaf, tempat makannya gak nyaman ya?" tanya Kendra lembut. Zena menggelengkan kepalanya. "Nyaman kok, asal ada kamu, dimanapun rasanya sangat nyaman," jawab Zena yang membuat siapa saja yang mendengar hal itu langsung meleleh ke lantai. "Astaga, gue jadi nyamuk," keluh Randy. "Dan gue jadi obat nyamuknya," balas Rio. Keduanya sangat asyik bercanda ria, sampai melupakan jika dua orang lainnya ada di depan keduanya. Sampai beberapa saat kemudian, Zena pergi ke toilet. Kendra bersikeras ingin mengantarnya, namun Zena menolaknya, sebab tidak enak meninggalkan Randy dan Rio. "Rio, Randy, kalian berdua kok ada di tempat ini?" tanya Della yang kebetulan baru tiba di tempat ini, dengan salah seorang siswa dari sekolah mereka juga. Ada Kendra," ucap Della dengan senyuman yang menggoda. Tampak dia mengabaikan lelaki yang mengajaknya bermalam mingguan di tempat ini. Della meraih kursi yang ada di sebelah Kendra, lalu ingin mendudukinya, namun, "Itu tempat calon istri gue. Elo cari tempat lain," larang Kendra mengusir Della. Mungkin ini adalah adegan biasa yang sering terjadi di novel-novel Vizo bahkan novel online kebanyakan. Namun tampaknya adegan seperti ini, tetap membuat Rio dan Randy menganga lebar tidak percaya dengan ucapan yang Kendra lontarkan. Della kembali kesal mendengar penolakan Kendra, dan Della rasanya sudah tidak bisa sabar lagi saat menghadapi Kendra. "Oh, tuh janda ganjen, ada di sini ya?" tantang Della tampak menentang penolakan Kendra. Bisa jatuh harga dirinya ditolak tatkala di hadapan teman-teman satu sekolahnya, apalagi Della dinilai menyandang predikat siswi paling populer di sekolah mereka. "Namun, Kendra sayang," itu suara Zena yang datang dengan tatapan tajam, sambil memegang satu struk pembayaran makanan di tangannya. "Kita sudah selesai di sini kan? Mari kita lanjutkan malam minggu kita yang panjang ini." Zena meraih lengan lelakinya. Kendra berdiri, menuruti kata-kata kekasihnya itu, namun terlihat Randy menunjuk makanan Zena yang belum habis. "Lah, belum selesai makan lomba Zena, kok sudah mau pergi saja?" tanya Randy. Zena meletakkan satu struk pembayaran di atas meja. "Kami bisa lanjut di tempat lain, dan terima kasih karena sudah menyambut kedatanganku dan Kendra," jawab Zena tersenyum. Della tampaknya tidak senang. Rio menarik struk bayaran itu, dan Della pun tidak sanggup menahan amarahnya. Terlihat dia direndahkan di tempat ini. "Tunggu!" teriaknya. "Nona Zenaya Osi Maheswari, Anda cukup cantik, elegan, namun minus attitude," pekik Della kesal. Zena dan Kendra berhenti. "Du Della, elo cari mati kah?" Kendra berusaha untuk menahan Zena, namun Zena tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, bocah ini perlu aku sadarkan," bisik Zena lembut. Lalu dengan tenang dia berbalik, menatap wajah Della. "Kamu tahu, apa yang lebih buruk dari kata-kata, wajah berjerawat, berpori-pori besar dan juga berkomedo?" tanya Zena dengan tatapan tajam, lalu menarik Della begitu saja dan mendudukkan tubuh remaja itu di atas kursi bekasnya duduk tadi. GLEK. Della diam, ternyata dia salah pilih lawan. Wanita ini tidak hanya mendorong Della untuk duduk, namun jemarinya menekan kuat lengan Della, namun tetap tersenyum seolah-olah tidak terjadi apapun. "Jangan sampai, ucapanmu tadi, membuatmu lebih buruk dari wanita yang wajahnya rusak karena malas membersihkan wajahnya,"
Paham, ucap Zena dingin. Lalu mengunci tatapan mata Della, membuat gadis itu menunduk. Well, silakan nikmati makanan di kafe ini sepuasnya. Sebagai bonus, aku telah membayar penuh semua hidangan di tempat ini. Ucap Zena santai, lalu menatap wajah Rio yang syok melihat harga makanan yang telah diborong Zena. Selamat makan semuanya. Ucap Zena yang membuat semua orang bertepuk tangan. Della, Randy dan Rio terkejut sambil menatap sekeliling. Lalu Zena melepaskan cengkraman tangannya, dan menatap wajah ketakutan milik Della. Untukmu anak nakal, kamu bahkan bisa membawa makanan dari tempat ini gratis, dan belajarlah untuk tidak memanfaatkan lelaki. Gertak Zena menebak apa yang akan dilakukan Della, tatkala teman lelakinya yang terlihat cupu itu, menyetujui ajakan Della bermalam minggu di kafe ini. Lalu Zena melangkah pergi dari sana, banyak orang berterima kasih dengan traktiran gadis itu. Gila tuh cewek, paket komplit, cantik, seksi, dan juga tajir. Rio meletakkan struk pembayaran senilai puluhan juta di atas meja, jumlah yang sedikit bagi Zena, bahkan mungkin lebih murah dari harga heelsnya, namun bukan itu yang membuat Zena melakukan hal itu di tempat ini. Tapi harga diri. Mbak, iya. Masih kesal. Gak begitu. Kenapa Ken? Kendra menghentikan motornya, tampak keduanya berhenti di tepi jalanan. Maafin Della, anaknya emang nyebelin, kamu pasti kesal tadi. Ucap Kendra. Lupakan, jangan sampai dia merusak malam romantis kita. Pinta Zena kembali, lalu memeluk erat tubuh lelakinya. Kendra bernafas lega, lalu menoleh ke arah spion motornya. Mbak, iya. Mau cosplay suami istri gak? Tanya Kendra. Zena melepaskan pelukannya. Cosplay suami istri? Maksudnya? Tanya Zena bingung. Kendra menyenderkan tubuhnya agar Zena memeluknya dari belakang di atas motor. Aku pengen jadi suami mbak, malam ini. Pinta Kendra lagi. Suami. Oke, suami. Ucap Zena masih bingung. Kendra tersenyum manis, lalu menyalakan kembali motornya. Kalau begitu, mbak gak akan protes dong, kalau kita OTW tempat yang khusus untuk berdua saja. Bisik Kendra lembut, lalu menjalankan motornya seketika. Ken. Mau kemana? Tanya Zena bingung sekali, namun Kendra tidak menjawab, dan hanya menarik dua jemari Zena untuk memeluknya erat, sambil membelokkan kendaraannya menuju jalan tol. Zena menoleh marka jalan yang terpampang di sepanjang jalan. Kendra membawa Zena ke arah menuju luar kota. Ken, kita mau kemana? Tanya Zena setengah berteriak. Kendra tidak menjawab, namun menoleh ke sisi di mana wajah Zena berada. Ke bungalow keluarga Adinata. Jawabnya lalu kembali fokus ke jalanan. Dek. Wajah Zena memucat seketika. Bungalow, aku dan Kendra cosplay jadi suami istri. Berdua saja. Kedua bola mata Zena melebar seketika, terlebih saat Kendra membelokkan motornya ke sebuah tempat yang benar-benar sangat sunyi. Lalu terlihat Kendra meraih tangan dingin Zena, dan mematikan mesin motornya tatkala memasuki halaman bungalow ini. Jangan takut mbak, aku hanya ingin membuktikan sama mbak, kalau aku ini sudah dewasa, dan bisa memproduksi anak bersama mbak. Dek. Lutut Zena melemas, kakinya bagai tak bertulang. Ayo mbak, kita masuk. Gak akan lama kok. Pinta Kendra sambil tersenyum manis. Aku harus bagaimana? Jerit hati Zena. Kak Ken, aku lagi palang merah loh. Jawab Zena cemas, dia benar-benar mengutuk dirinya yang tadi berani-beraninya menggoda lelakinya ini. Kendra menoleh seketika, lalu tersenyum manis. Kan masih ada cara lain mbak. Jawabnya sambil mengangkat tubuh Zena begitu saja bagaikan satu karung beras. Mampus aku. Jerit Zena dalam hati. Kendra membuka pintu bungalow itu, lalu mengunci pintunya 2 kali. Kemudian, Kendra meletakkan tubuh Zena di atas sofa, lalu dengan cepat mengungkung wanita itu, menatap wajah cantiknya sepuas-puasnya. Seakan kini Kendra tengah memonopoli kekasihnya itu.
Cantik sekali, pujinya, lalu melepas kembali kungkungan itu. Kak Ken, kak kamu mau apa? Tanya Zena gugup. Dengan kedua bola matanya, Zena menatap tidak percaya, bahwa Kendra melepas jaketnya, kemudian melemparnya ke lantai, lalu dengan tatapan masih fokus pada Zena, dia melepas kancing-kancing kemejanya satu persatu. Glek. Zena menelan salivanya berulang kali, remaja 19 tahun ini terlihat memamerkan lekuk tubuh seksinya. Jakun kokoh yang naik turun, dada bidang yang lebar, lapisan kulit yang menutupi otot-otot kekar Kendra, membuat lelaki itu terlihat semakin gagah. Setelah melepas pakaian bagian atasnya, Kendra mendekati Zena, lalu duduk tepat di sebelah gadis yang wajahnya antara ingin dan pucat pasi. Kak kamu mau apa Ken? Tanya Zena gugup, namun jemarinya seakan ingin menyentuh kulit di dada bidang lelaki di hadapannya ini. Mau lihat mbak nakalin aku? Bisik Kendra. Nakalin kamu? Tanya Zena bingung. Kendra mengangguk. Iya mbak. Kalau aku yang nakalin mbak, rasanya sulit saat ini mbak. Mbak itu lagi kedatangan tamu bulanan. Jawab Kendra duduk tenang, lalu membuka tautan tali pinggang miliknya. Zena melebarkan matanya, rasanya sungguh tidak siap, apakah aku harus mesum dengan remaja 19 tahun ini? Zena bertanya-tanya dalam hatinya, rasa cemas bingung dan gugup bercampur jadi satu. Kendra perlahan membuka pengait celana jeans yang dia kenakan, lalu menurunkan zipernya perlahan. Serit. Kendra lalu menoleh pada Zena. Mbak mau apakan tubuhku saat ini? Aku gak akan nolak mbak, aku akan nikmati perlakuan nakal mbak. Jelas Kendra mulai menarik jemari Zena yang tiba-tiba sudah dingin karena gugup. Kendra mengecup jemari itu lembut sekali. Kenapa jemari mbak dingin? Apakah mbak gugup? Kendra meletakkan telapak tangan Zena di dada bidangnya. Bukankah tubuhku ini milik mbak? Bukankah mbak selalu mengatakan pada semua orang, kalau segala yang ada pada tubuhku ini, sudah dibanderol dengan brand khusus, milik Zenaya Osi Maheswari? Tantang Kendra. Zena terdiam membeku, apa yang dikatakan Kendra benar adanya. Berkali-kali Zena menatap tubuh seksi tanpa penutup bagian atas itu dengan selaiva yang berkali-kali hampir menyedaknya. Sadar Zena. Dia bukan lelaki matang, dia tidak memiliki pengalaman, semua harusnya ada di bawah kendali genggaman tanganmu. Hati kecil Zena berulang kali berdebat, tentang siapa yang suhu dan siapa yang amatir. Lalu dengan satu senyuman nakal, sebuah konten mature melintas di kepala Zena, membuat otak nakalnya bekerja keras, bagaimana cara membuat lelaki remaja ini, berhenti menggodanya. Zena melepas jaketnya, menyisakan kemeja ketat yang dia kenakan, lalu dengan cepat dia menarik tubuh kekar itu, membuat Kendra sontak membuka matanya. Kamu nantangin aku. Kendra cukup hebat, tidak tergoda dengan sentuhan lembut dan menggoda itu. Namun, saat jemari Zena turun ke perut milik lelaki itu, sengaja Zena menyentuh burung pipit di balik sangkarnya dengan telapak tangannya. Anak baik. Masih tidur nyenyak rupanya. Bisik Zena lembut. Aku akan menahan semuanya mbak, karena aku mau mbak yang nakalin aku akan duduk dengan gelisah, namun aku akan menikmati jengkal demi jengkal sentuhan yang mbak berikan. Jawab Kendra dengan smirk nakalnya. Kamu menantangku ya? Ucap Zena. Kendra terkekeh di sela-sela godaan gila ini. Jangan berharap lebih mbak, aku yang ingin digoda hari ini. Ucap Kendra tertawa sambil mengelus lembut punggung mulus itu. Zena merasa tertipu, namun Kendra patut diacungi jempol, bisa tahan dan tidak tergoda dengannya. Jadi, aku boleh melakukan apapun? Tanya Zena sambil menari-narikan jemarinya di atas dada bidang lelakinya. Kendra menggigit bibirnya, berusaha menahan hasrat diri. Zena turun perlahan, lalu berjongkok di antara dua kaki lelakinya. Mbak, kenapa dipukul kepalanya? Rintih Kendra menahan sakit dan ngilu di saat yang bersamaan. Zena tidak berani mendekat, dia meraih kemeja dan jaketnya, lalu bersembunyi di dapur bungalow ini.
Astaga, itu tadi kok aneh bentuknya. GLEK. Aku gak siap Kendra. Aku butuh berkenalan dengan burungmu itu. Ucap Zena berusaha menenangkan dirinya, lalu sesekali mengintip ke arah Kendra yang kini berguling-guling di lantai sambil memeluk bantalan sofa. Wajahnya tampak menahan sakit yang teramat sangat, dan berulang kali meringkukkan tubuhnya. Mbak Zena, tuh tolong aku Mbak. Rintih Kendra menahan ngilu dan denyut di bagian intinya. Zena memakai pakaiannya segera, lalu memakai jaketnya dan menutup sampai pangkal lehernya, lalu menolong kekasihnya. Maaf Ken, aku terkejut tadi, aku kaget lihat kepalanya. Akunya dengan wajah cemas dan terkejut. Kendra menatap wajah Zena tidak percaya, bagaimana bisa Zena mengatakan keterkejutannya, dengan wajah polos bagaikan tanpa dosa, padahal dialah sang pelaku utama di balik kengiluan yang Kendra rasakan kini. Kendra mengantar Zena sampai ke rumahnya, dengan wajah beragam ekspresi. Kendra turun dari atas motor, celana dia tanggalkan, hanya berbalut boxer dan juga kain sarung Adinata yang tertinggal di bungalow milik keluarganya itu. Sumi membukakan pintu untuk sang nona rumah ini. Dan saat melihat Kendra memakai sarung ala-ala orang baru selesai sunat, Sumi menutup mulutnya seketika, berharap tawa yang hampir meledak itu tidak keluar saat ini juga. Kendra menghela nafas, lalu berusaha berjalan agak mengangkang. Ekspresi Sumi yang menahan tawa membuat Tini turut kepo untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu. Dan begitu melihat Mas Kendra berjalan mirip topeng monyet, sambil menenteng sarungnya, Tini kelepasan tertawa. Lalu berlari menuju dapur bersama Sumi, membuat Mbak Ratna yang bertubuh tambun, yang tampak tengah bergosip bersama Tika jadi terpancing perhatiannya. Kalian kenapa sih? Ketawanya kayak abis ngeliat topeng monyet. Tanya Ratna menatap Tini dan Sumi yang nyaris berguling di lantai. Anu Mas Kendra. Sumi benar-benar tidak bisa mengendalikan rasa gelinya, namun Tini berkali-kali menyubit pahanya, agar dirinya bisa mengendalikan dirinya yang berulang kali tertawa sampai perutnya mulas. Anu kenapa? Cecar Ratna kesal, lalu mendudukkan kedua maid pelayan itu. Anu Mas Kendra sepertinya abis diperkosa. Jawab Sumi yang diangguki Tini. Ratna dan Tika saling tatap. Iya Mbak Ratna, diperkosa sampai pakai sarung segala. Ini malam minggu kan? Biasanya pasangan kan saling beradu mesum atau sekedar adu mekanik di semak-semak. Bukan, astaga Sumi. Kok semak-semak sih? Ranjang maksudnya. Jawab Sumi mengada-ada. Sungguh Ratna menyentil dahi Sumi seketika. Au, sakit loh Mbak Ratna. Kok aku disentil? Keluhnya seketika. Ratna menghela nafas. Masih mending aku yang nyetil, kalau Mbak Tika yang sentil pakai tenaga batu, mau kamu? Amuk Ratna yang membuat Sumi dan Tini menggelengkan kepalanya kuat. Ratna mengatakan hal itu, lalu menatap keduanya sengit, setelahnya mengajak Tika untuk menghampiri Non Zena mereka, mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Terlihat Kendra tengah duduk di ruang tamu, jaketan, penampilan khas malam mingguan, tapi sayangnya malah sarungan. Mas Ken, kok sarungan? Abis sunatkah? Tanya Tika bingung. Zena menoleh pada Tika, lalu menghela nafas panjang. Gak begitu konsepnya Tika, mana ada orang sunat udah setua Kendra. Yang ada ditolak mentah-mentah. Jawab Zena menarik nafas. Lah, kenapa ditolak? Tanya Tika penasaran. Zena ingin sekali melempar Tika ke halaman rumahnya, namun dia tahan. Mau disunat pakai apa? Samurai. Jawab Zena yang membuat Tika diam dan berpikir, lalu terkekeh kecil. Mas Ken, Mas terluka kenapa? Tanya Ratna bingung. Kendra menghela nafas, lalu menoleh pada Zena. Abis dicakar macan betina Mbak Ratna. Jawab Kendra yang membuat Ratna kebingungan, lalu menoleh menatap sang nona besar mereka. Zena menghela nafas panjang. Panjang ceritanya. Intinya aku kaget, dan ya gitu. Jawab Zena ambigu.
Ratna tampak tidak mengerti, namun dia beranjak dari sana untuk menyiapkan minuman dan kompres. Entah bagaimana bentuk lukanya, yang penting dikompres dahulu. Mau dipanggilin dokter non? Tanya Tika. Zena mengangguk. Hubungin dokter Ruth, katakan padanya ada pasien untuk suaminya. Ucap Zena. Tika bingung. Kenapa bukan dokter Ruth nona bos? Tanya Tika. Zena tampak menghela nafas. Mana mungkin aku biarin perempuan lain melihat burung calon suamiku? Jawab Zena yang membuat Tika melotot seketika, lalu menyembunyikan tawanya, dan segera beranjak dari sana. Tinggallah keduanya di ruang tamu. Zena menatap wajah Kendra dengan segudang rasa bersalah. Dia tidak berniat melukai Kendra, namun ternyata kukunya yang tajam dan mirip cakar macan itu, tampak melukai kepala ular piton yang merah menantang tadi. Maaf ya. Pinta Zena duduk dan tersenyum manis, tampak raut wajah bersalah dia tampilkan, sungguh melihat wajah Kendra yang menderita, dia tahu seperti apa rasa sakit yang lelaki ini rasakan. Kendra menghela nafas. Bako main pukul aja sih. Ini aset masa depan kita loh mbak. Kalau gak ada ini, suram mbak rumah tangga kita kelak. Jawab Kendra menahan perih. Zena ingin tertawa, namun sungguh dia tidak ingin menunjukkan hal itu pada Kendra, salahnya juga berulang kali mencoba menantang remaja ini. Semula Zena berpikir dan amati, bentuk dan ukuran yang sering Zena rasakan tatkala di pangku Kendra, ukuran lelakinya ini, masih berukuran standar rata-rata. Apalagi tatkala mereka di kolam berenang kemarin, jujur saja Zena hanya menerka-nerka ukurannya akan muat dalam rongga rahangnya tadi. Namun, begitu celana ketat sekali itu dibuka, Zena terkejut dan kena mental. Dia bahkan sampai kejengkang saking kagetnya. Tidak hanya itu, Zena bahkan kaget dan takut saat bagian kepalanya muncul di telapak tangannya yang lembut. Zena refleks memukulnya begitu saja. Aku kaget loh Ken. Lagian kamu ini penipuan publik sekali, sering sekali aku menimpanya, namun tidak menyangka jika ukurannya sebegitu besar, tegap, mirip ular piton dari balik rawa-rawa. Jawabnya polos. Kendra menghela nafas. Kok penipuan publik lomba? Tanya Kendra tak habis pikir. Zena menunjuk burung di balik sarung itu. Kalau tidur kayak gini. Bentuknya itu kayak anak baik-baik, tapi pas udah bangun, kok jadi sangar. Kan bikin kaget. Keluh Zena yang membuat Kendra kembali menghela nafas. Lalu, ya sudah mbak, besok-besok setelah sembuh, mbak kenalan dulu baik-baik, biar pas kita nikah nanti, kalian sudah akrab loh mbak. Jelas Kendra memberi usul. Kenalan biar akrab. Bahasa kamu aneh Ken. Kok biar akrab pula? Agak lain kamu ini. Keluh Zena. Lalu Kendra meminta Zena untuk duduk di dekatnya, Zena pun menurutinya. Kalau gak akrab mbak, yang ada pas mau eksekusi, mbak malah lari loh. Dan ditinggal pas lagi horny-horninya itu, gak enak banget mbak, sakit kayak tadi yang aku rasain. Jelas Kendra yang membuat Zena salah tingkah sambil menyembunyikan rasa malunya. Dia tahu apa yang dimaksud Kendra barusan, namun dia sungguh tak siap menerima ular jenis piton berkepala merah itu ke dalam dirinya. Bukan apa-apa, 5 tahun lamanya Zena tidak disentuh lelaki, malah sekalinya ketemu berondong modelannya kayak Kendra ini. Main sosor tiba-tiba, nantangin minta dinakalin bukannya tanpa memberitahu dahulu, kalau dia menyimpan ular jumbo berkepala merah di balik boksernya. Ya sudah, lain kali kenalan dulu, gak kayak tadi langsung main buka kayak gitu. Aku shock loh. Jawab Zena jujur bagaikan remaja yang baru mengenal dunia mature, padahal di sini yang jelasnya Zena yang berpengalaman daripada Kendra. Ada-ada saja. Ya sudah mbak, itu dokternya sudah datang, aku mau periksa dulu, takutnya burung aku patah, karena mbak pukul tadi. Kan jatuhnya mbak juga nanti yang rugi. Jelas Kendra berusaha berdiri. Zena membantu lelakinya. Loh, memangnya bisa patah? Tanya Zena bingung, dia tidak pernah mendengar kalau burung juga bisa patah.
Ya gak tahu juga mbak. Makanya ini mau diperiksa dahulu, kalau gak patah, ya mana tahu jadi bengkok, kan kalau pas masuk ke sana nanti, takutnya gak lurus mbak. Malah zigzag. Jawab Kendra polos sekali, dan membuat Zena menatap Kendra bingung. Hei, mana ada ya kayak gitu? Kok kita malah bahas-bahas lurus dan zigzag pula? Tanya Zena nyaris tertawa, lalu membawa Kendra ke dalam kamar tamu di mana dia biasa berada kalau di tempat ini. Semoga burung pipitnya gak kenapa-kenapa, bisa ludes masa depan Zena nantinya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.